bersama lagi dengan saya Ati Parwati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Senang sekali pada pagi yang cerah ini saya tidak sendiri, tetapi ada Bapak Sago Miliarto SPDSI selaku pengajar praktik yang membersamai saya. Begitu pula dengan Ibu Minarni, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 2 Ulu Jami. Sepertinya belum asik kalau saya belum menanyakan kabar dari beliau berdua. Selamat pagi Pak Sago, bagaimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Min hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Begini Bu Min, alhamdulillah Bu Min dan Pak Sago dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dianugerahi dengan kesehatan. Amin. Baiklah, pada pagi ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu Min ya. Nah, tujuan kita melaksanakan percakapan pasca observasi adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah Bu Min jalankan kemarin pada saat proses observasi di kelas ya Bu Min ya, untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran. Nah, begini Bu Min, pada kegiatan ini saya tentunya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Min. Tetapi sebelumnya, bagaimana perasaan Bu Min setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Iya, terima kasih Bu Ati. Setelah saya kemarin sudah melakukan kegiatan observasi, alhamdulillah saya merasa plong. Padahal sebelum itu saya merasa tegang, apakah saya bisa ketika melaksanakan observasi dengan anak-anak, begitu Bu Ati. Kenapa kok merasa seperti itu? Kenapa Bu Min? Kadang anak-anak kita itu kalau misalnya di situ ada pengajar praktik, Iya. kemudian saya di situ mengajar, biasanya anak-anak itu merasa, aduh, saya bagaimana ya, bisa atau tidak ketika melakukan pelajaran di dalam kelas. Berarti karena mungkin ada pihak lain atau guru lain yang di kelas itu ya Iya, Bu Min betul, ya. berarti seperti itu. Iya, memang kadang secara naluri saya saja sebagai guru kadang memang ketika ada yang guru yang lain mengikuti pembelajaran kita, memang kadang ada rasa seperti itu kali ya Bu Min. Iya, iya, betul. Baiklah Bu Min, kalau boleh diceritakan lagi kemarin area pengembangan yang Bu Min kembangkan di kelas apa saja ya Bu Min? Oh iya, begini Bu Ati. Kemarin untuk yang pertama saya biasa membuat perangkat pembelajaran. Untuk area yang pertama yaitu area pengembangan pengetahuan, dan yang kedua yaitu area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan yaitu siswa disuruh untuk mencari kalimat utama serta kalimat penjelas di dalam teks deskripsi serta konjungsinya. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, di situ siswa disuruh untuk menulis teks deskripsi dengan menggunakan konjungsi yang tepat. Seperti itu Bu. Berarti ada dua area pengembangan ya Bu Min ya. Yang pertama di area pengetahuan dan yang kedua pada area pengembangan keterampilan. Nah, begini Bu Min, kira-kira dari area pengembangan yang Bu Min lakukan di kelas sudah tercapai atau belum itu Bu Min? Menurut saya sudah berhasil Ibu Ati. Tetapi ada anak-anak yang kurang paham dengan pengelompokan tersebut. Karena biasanya kan anak-anak kalau disuruh berkelompok, ada yang grogi, ada yang nervous, dan dia tidak aktif di dalam kelompok tersebut. Dia hanya diam saja. Seperti itu Bu Ati. Berarti kira-kira hambatannya adalah anak merasa nervous, merasa grogi ketika masuk dalam sebuah kelompok. Kenapa bisa seperti itu Bu kira-kira? Ya mungkin anak-anak dalam satu kelompok itu dia tidak merasa nyaman dengan satu kelompok tersebut, sehingga dia untuk mengutarakan di dalam kelompok itu mungkin tidak paham. Seperti itu. Berarti istilahnya kolaborasi di antara teman-temannya kurang, seperti itu atau Bu Min? Iya betul. Atau mungkin
menurut Bumin apa karena dasar pembagian kelompoknya atau bagaimana? Ya mungkin bisa juga berarti mungkin jumlah kelompok yang terlalu besar, mungkin juga antar satu anak dengan anak yang lain tidak begitu akrab, jadi untuk pengelompokan itu merasa sulit, dia tidak nyaman di dalam kelompok tersebut. Seperti itu, Pak. Berarti di sini masalahnya karena dasar pengelompokan seperti itu mungkin ya Bumin ya. Iya. Oh ya Bumin, kalau bisa diberi contoh, anak merasa tidak nyamannya seperti apa itu ya Bumin ketika dalam kelompok yang sudah ibu bentuk? Iya, tidak nyamannya mungkin antara satu anak dengan yang lain dalam satu kelompok itu mungkin dia tidak akrab dengan satu kelompok tersebut. Terus yang kedua, mungkin anak-anak itu tidak terbiasa berkelompok sehingga mereka merasa canggung di dalam kelompok tersebut. Kalau boleh tahu, kemarin dasar yang ibu gunakan dalam pembagian kelompok itu apa ya Ibu? Kemarin saya ketika memberikan dalam satu kelompok itu dasarnya berdasarkan tempat duduk. Itu tujuannya untuk memudahkan mereka di dalam pengelompokan. Berarti karena mungkin hanya berdasarkan tempat duduk ya Bumin. Oh iya. Sebetulnya mungkin kira-kira ini Bumin, agar anak bisa menjadi aktif, itu kira-kira rencana Bumin untuk kedepannya itu dalam pembagian kelompok itu seperti apa Bumin? Kalau menurut saya supaya anak-anak tersebut merasa nyaman dalam satu kelompok, itu pembagian kelompoknya berdasarkan ada anak yang aktif di dalam kelompok tersebut, terus kemudian ada anak yang di dalam kelompok itu dia biasa kurang aktif, sehingga nanti dalam satu kelompok itu dicampur sehingga ada anak yang aktif, ada juga anak yang kurang aktif. Jadi mereka nanti akan nyaman di dalam kelompok tersebut. Berarti keaktifan siswa gitu apa ya Bumin? Iya, dalam yang ditamakan itu. Atau mungkin dari gaya belajar atau gimana Bumin? Mungkin Bumin bisa mengelompokkan anak tersebut berdasarkan gaya belajar atau bagaimana Bumin? Ya dari gaya belajar juga bisa. Apalagi anak-anak sini kan kadang kalau belajar itu misalnya membaca saja kan kadang merasa sungkan, merasa malas. Iya, berarti mungkin di samping pengelompokan tadi yang menjadi masalah ya Bumi, kenapa anak kok merasa tidak nyaman, mungkin ada sebab yang lain Bumi selain pengelompokan mungkin menurut Ibu? Kok hanya gaya belajar anak saja berarti, karena mereka itu kadang malas untuk belajar, tidak aktif di dalam kelas, sehingga untuk berkelompok dia merasa kesulitan. Oh ya Bumin, kemarin juga saya sempat mengamati proses observasi ya. Saya melihat Bumin ketika dalam membuka pelajaran, semuanya sudah langkah-langkah sudah Bumin jalani dengan bagus ya Bumin. Mungkin sepertinya kemarin ada yang terlewat satu itu Bumin. Kayaknya yang terlewat itu mungkin kesepakatan kelas Bumin. Kemarin kayaknya seperti sempat terlewat. Oh iya, kemarin untuk kesepakatan kelas memang belum saya cantumkan. Oh iya. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan bahas lagi seperti itu. Sebenarnya sudah aja ya Bumin ya, Bumin sudah membuat ada kesepakatan kelas ya. Cuma mungkin kemarin terlupa tidak tersampaikan ke anak ya Bumin. Ya tidak apa-apa Bumin, semoga pada kegiatan pembelajaran selanjutnya itu bisa disampaikan kepada anak ya Bumin, agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih tertib. Oh ya Bumin, kira-kira Bumin tadi kan bermasalah tentang pengelompokan. Nah, saya ingin tahu ini Bumin, pada kedepannya pengelompokan seperti apa yang akan Bumin terapkan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia agar anak merasa nyaman belajar bahasa Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya akan memberikan model ada anak-anak yang aktif di dalam kelompok tersebut. Jadi dia itu nanti ketika presentasi di depan kelas dia mampu mengucapkan dengan menggunakan bahasa yang baik. Selain itu mungkin Bumin kalau hanya sekedar dari aktif, tidak aktif, mungkin ada yang lain Bumin yang bisa dijadikan syarat untuk perbaikan nanti ketika membentuk satu kelompok itu.
Sepertinya kok hanya itu Bu Ati. Soalnya kan anak-anak sini itu cenderung kurang aktif ketika melakukan diskusi kelompok. Oh, berarti maksudnya dengan pembagian ada yang aktif, ada yang tidak, itu mereka akan bisa saling melengkapi. Seperti itu apa Bu? Oh iya. Oh ya, kemarin berarti tetapi saya lihat kemarin ketika anak presentasi, mereka juga tiap kelompok aktif seperti itu Bu. Berarti itu sepertinya kan sudah tercapai ya, dalam artian anak bisa tampil, bisa mengkomunikasikan apa yang sudah dia dapatkan dalam kegiatan pembelajaran itu ya Bu. Iya. Nah, jadi rencananya adalah tadi Bu Min sepertinya bicara tentang pengelompokan yang terlalu besar, sepertinya tadi ya Bu Min. Iya. Nah itu bagaimana Bu Min? Solusinya biar pengelompokan itu mungkin karena terlalu besar, akhirnya tiap anak itu mungkin mengandalkan siswa yang lain seperti itu ya Bu Min. Mungkin bisa diceritakan Bu Min? Iya, untuk pertemuan berikutnya, kalau kemarin itu kan kelompoknya terlalu besar, misalnya dalam satu kelompok itu ada 8 anak. Dan nanti untuk pertemuan berikutnya, untuk memudahkan anak di dalam kelompok tersebut, maka nanti saya akan membagi satu kelompok itu 4 anak ya. Berarti lebih sedikit gitu Bu Iya. Min. Mungkin fungsinya kalau lebih sedikit itu fungsinya untuk apa Bu Min? Fungsinya ya anak-anak biar mudah ketika mereka berkomunikasi dengan teman satu kelompok. Mungkin bagi Bu Minnya sendiri fungsinya ketika anak itu dalam kelompok diperkecil, itu bagi Bu Min sendiri apa? Ya untuk penilaiannya juga mungkin lebih mudah. Untuk pengawasan ketika sedang melakukan diskusi kelompok juga lebih gampang. Iya, berarti lebih itu ya Bu Min. Jadi tujuan Bu Min maupun siswa bisa tercapai ya. Iya, siswa betul. bisa lebih mudah berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok. Begitu pula Bu Min mungkin akan lebih mudah memberikan penilaian Bu Min ya, baik penilaian proses ketika kegiatan pembelajaran itu sedang berlangsung. Oh ya Bu Min, kira-kira kapan ini Bu Min akan melaksanakan rencana kegiatan ke depannya? Untuk rencana kedepannya mungkin saya akan melaksanakan pembagian kelompok sekitar bulan Oktober berarti. Bulan Oktober. Berarti nanti mungkin rencana yang Bu Min untuk dilakukan pada kedepannya itu mungkin akan Bu Min lakukan pada bulan Oktober. Iya. Saya jadi tidak sabar ini Bu Min untuk melihat proses berikutnya. Semoga dengan rencana ke depan Bu Min yang Bu Min laksanakan itu bisa membuahkan hasil pembelajaran yang lebih baik dan tentunya akan berdampak baik juga bagi anak seperti itu ya Bu Min ya. Iya. Baiklah Bu Min, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih juga kepada Bapak Sagu Miliarto yang telah membersamai kami pada kegiatan percakapan pasca observasi. Baiklah, terima kasih, kegiatan pasca observasi telah kami lakukan. Terima kasih atas kehadiran Pak Sagu selaku pengajar praktik dan pada Bu Minarni. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sukses dan saya tidak sabar untuk menunggu proses pembelajaran selanjutnya dari Bu Min. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.